Ada beberapa cara yang mesti kita lakukan untuk mempercepat proses pertumbuhan daripada anak entok atau DOE entok. Dan masing-masing peternak tentu saja memiliki cara dan trik yang berbeda. Ada yang hanya fokus untuk mempercepat proses pertumbuhan entok itu hanya mengandalkan sumber pakan yang mereka berikan. Tetapi selain itu ada juga yang lebih fokus kepada perawatan kandang itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ruski Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Seperti biasa teman-teman, kita akan membahas mengenai ilmu seputar peternakan entok meskipun skala rumahan ya teman-teman. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bagaimana cara mempercepat proses pertumbuhan dari DOE terhitung dari usia 0 hingga usia 3 bulan ke atas. Tentu ini merupakan pembahasan yang sangat penting. Bagaimana sih caranya supaya anak entok kita bisa cepat besar, dan dengan cepat besarnya anak entok kita tentu saja akan bisa cepat kita panen. Dan sebetulnya pembahasan ini adalah pembahasan yang sudah sering kali dibahas ya, baik dari channel kita sendiri yaitu channel Ruski Bikatra maupun dari channel-channel YouTube lainnya yang membahas seputar peternakan entok. Namun yang lebih menarik pada pembahasan kali ini bahwa ternyata teman-teman dan sahabat semua, untuk mempercepat proses pertumbuhan anak entok itu tidak hanya kita fokus kepada pola pakan ya. Nah, memang betul memberi makan anak entok supaya cepat besar itu harus menggunakan pakan-pakan yang sifatnya memiliki nutrisi yang cukup untuk mereka. Namun semua itu harus dibarengi dengan kondisi kandang yang betul-betul bersih teman-teman ya. Kenapa kandang harus senantiasa bersih? Karena anak entok usia 0 paling tidak hingga usia 1,5 bulan atau 1 bulan setengah, daya tahan tubuhnya masih sangat rentan. Dan apabila kandang selalu dalam keadaan, mohon maaf, jorok ya teman-teman, atau tidak bersih karena kumpulan daripada kotoran anak entok itu sendiri, maka tentu saja itu akan menimbulkan amoniak. Nah, amoniak itulah yang kemudian akan mengganggu proses pernafasan daripada anak entok. Sehingga ketika pernafasan daripada anak entok itu terganggu, mereka lambat laun akan sakit. Dimulai dari tidak nafsu makan, tidak nafsu minum, kemudian badan lemas, dan pada akhirnya sakit. Nah, setelah sakit, maka akan besar kemungkinan mereka mati. Itu pengalaman yang sudah pernah kami alami teman-teman. Nah, kemudian tindakan seperti apa yang harus kita lakukan agar pertumbuhan DOE ini akan lebih maksimal dan minim akan angka kematian? Jika teman-teman menggunakan kandang panggung, maka tugas yang teman-teman harus lakukan setiap hari ya teman-teman adalah membersihkan bagian bawah dari kandang itu sendiri. Karena biasanya jika kita menggunakan kandang panggung, secara otomatis kotoran yang dikeluarkan oleh entok dari atas akan jatuh ke bawah dan akan mengumpul di bawah. Sehingga nanti ketika kita tidak bersihkan, itulah yang kemudian akan menjadi amoniak. Maka kita tidak boleh malas untuk membersihkan bagian bawah kandang agar kandang kita bebas dari amoniak. Tidak hanya bagian bawah kandang saja teman-teman. Sebelum bagian bawah kandang itu dibersihkan, sebetulnya kita memang harus membersihkan bagian atasnya terlebih dahulu, supaya nanti ketika bagian atas sudah bersih dan kotoran itu turun semua, barulah kemudian kita semprot bagian bawah kandang dengan menggunakan semprotan air, sehingga kotoran tidak ada satupun yang tertinggal.
Dan sebaiknya alas kandang panggung ini jangan menggunakan bambu untuk anak entok usia di bawah 2 minggu ya teman-teman, tapi gunakanlah kawat ayam ya. Kawat ayam itu kawat jaring ya yang biasa digunakan untuk membuat kandang DOE. Karena jika menggunakan kawat streaming atau kawat ayam itu kotoran langsung bisa turun ke bawah. Sedangkan ketika kita menggunakan bambu, kita harus menyetel terlebih dahulu ya teman-teman jarak untuk pembuatannya. Jadi lebih bagus menggunakan kawat ayam saja atau kawat streaming supaya nanti tidak ribet teman-teman. Dan itu jauh lebih sehat sebetulnya. Kemudian di kandang ini terlihat lampu ya teman-teman. Supaya kita bisa lebih hemat untuk perihal lampu, maka kita harus tahu kapan lampu ini menyala dan kapan lampu ini mati. Jangan kemudian kita buat sistem standby, artinya full time ya. Seperti yang teman-teman lihat, jika siang hari maka lampu di kandang kami itu kami matikan supaya untuk listriknya atau biaya listriknya kita bisa lebih hemat. Nah, tetapi juga tidak mengganggu pertumbuhan entok teman-teman. Kenapa? Karena memang jika pagi hari sampai kepada sore itu entok-entok kita sudah bisa dihangati oleh masuknya sinar matahari ke kandang. Maka saran saya untuk penempatan atau pembuatan kandang itu sebaiknya ditempatkan di posisi di mana sinar matahari bisa masuk. Itu penting sekali teman-teman ya. Nah, itu bagian daripada salah satu faktor yang bisa mempercepat proses pertumbuhan daripada anak entok kita. Yang pertama, secara pakan kita memang harus menggunakan pakan yang berkualitas, nutrisinya cukup ya, dan cara pemberiannya harus disiplin. Pemberian minum juga demikian teman-teman ya, sama dengan pemberian pakan. Nah, kemudian untuk selanjutnya pembersihan kandang itu harus kita lakukan setiap hari. Bagaimana entok kita mau tumbuh kembang secara baik ketika kandang kita jorok penuh dengan amoniak? Maka yang akan terjadi, pernafasan daripada anak entok kita ini akan terganggu. Jika pernafasan anak entok ini sudah terganggu, maka besar kemungkinan mereka akan sakit. Bukan cepat besar yang kita dapatkan, tapi anak entok akan mati kemudian. Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Saya berharap mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat untuk kita semua, khususnya adalah untuk peternak pemula di rumah. Akhirnya saya Rusky Pikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.